Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ajak kita menjumpai buku Mazmur 119 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Ini adalah ungkapan isi hati pemazmur kepada Tuhan. Dia berkata sebagai berikut, "Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghadrik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku celah dan kehinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyupai satu ungkapan isi hati pemazmur tentang apa yang dia butuhkan dalam hidupnya. Dapat kita katakan ini sebagai suatu doa permohonan kepada Tuhan yang jarang kita doakan, yang jarang kita minta kepada Tuhan. Ini permintaan yang penting untuk pemazmur. Sebab itu, dia menyampaikan apa yang baik di dalam doanya. Kita seringkali berdoa apa yang baik menurut keinginan kita, kegemaran kita, dan keinginan-keinginan yang jauh dari kehendak Tuhan. Kita menemukan di sini pemazmur katakan, "Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu." Ini suatu permintaan untuk dia tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dia mengungkapkan, biarlah Tuhan membuka mataku supaya aku melihat keajaiban dari Taurat Tuhan. Hal ini adalah hal yang penting bagi pemazmur. Karena di dalam doa seperti itu, dia mengingatkan kepada kita, ternyata di dalam Taurat Tuhan ada keajaiban. Di dalam firman Tuhan ada mujizat, ada hal-hal yang luar biasa. Di dalam firman Tuhan, dia boleh melihat jalan keselamatan. Di dalam Tuhan, dia bisa menemukan siapa dirinya karena membaca akan firman Tuhan. Dan itulah doa dari pemazmur. Biarlah Tuhan membuka matanya supaya ketika dia membaca firman, dia tahu siapa dia. Ada banyak orang membaca Alkitab, membaca firman, dia tidak menemukan dirinya. Karena itu bukan doa permintaannya. Tetapi ketika pemazmur mengajar kepada kita, Tuhan, bukakanlah pengertian bagi kami tentang firman-Mu. Maka ketika dia membaca firman, dia menemukan dirinya dalam firman itu. Sebab itu kita menemukan doa itu harus didoakan hal-hal yang penting, yaitu meminta kepada Tuhan, membukakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa melalui firman Tuhan. Dan disitulah kita juga melihat doa itu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Kita seringkali terbiasa dengan mengadakan ibadah syukur. Kita seringkali mengajak saudara-saudara, keluarga, andai tolan kita untuk bersama-sama mengucap syukur karena naik pangkat, karena berhasil, karena keberuntungan. Kita ajak mereka makan bersama, menikmati kegembiraan kita. Kita bagi kegembiraan kita kepada orang lain. Tetapi pemazmur mengajar kepada saya dan saudara,
doa juga mengungkapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi mengucap syukur bukan hanya sekedar mengajak orang lain untuk menikmati kebahagiaan kita, tetapi di dalam doa kita dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kapan kita bisa lakukan itu? Ya, selain kita berdoa. Dan di mana kita bisa lakukan? Di mana saja. Kita bisa ekspresikan ucapan syukur kita melalui doa. Di saat kita berdoa, kita tidak berdoa hanya untuk minta, tapi kita bisa menggunakan waktu berjam-jam, menutup mata dan hanya berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Itulah ucapan syukur yang kita bisa lakukan di dalam doa kita. Nah, hal itu ya yang saya rasa kurang dilakukan oleh banyak orang-orang percaya. Karena yang banyak dilakukan, oh Tuhan tolong saya. Oh Tuhan sembuhkan saya. Oh Tuhan luputkan saya. Oh Tuhan bela saya. Oh Tuhan jaga saya. Tidak salah. Tetapi apakah kita tidak ingat bahwa doa mengucap syukur itu adalah bahagian penting yang kita ekspresikan langsung kepada Tuhan yang selalu mendengar doa? Sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus tahu mengucap syukur di dalam doa itu penting. Karena di dalam doa kita bisa mengungkapkan terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang kita sudah terima. Kita ekspresikan di dalam doa ucapan syukur kita. Sebab itu, kita juga dapat bersyukur karena kita punya pemimpin bangsa. Kita ekspresikan dalam doa. Karena kita punya pemimpin bangsa. Ada negara yang karena kacau, maka negara lain yang memimpin mereka. Bangsa-bangsa yang memimpin mereka untuk menciptakan keamanan. Kita bersyukur karena kita punya pemimpin bangsa. Kita bersyukur karena kita punya aparat yang bekerja. Kita bersyukur kita punya para medis yang selalu tanggap. Kita bersyukur untuk setiap keamanan yang kita bisa jumpa di dalam kehidupan ini. Sebab itu, mari kita sebagai orang percaya melalui pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu berdoa supaya Tuhan mengungkapkan apa yang perlu kita lihat yang kita tidak lihat selama ini, yang kita abaikan selama ini, padahal ternyata semua itu luar biasa Tuhan sediakan. Sebab itu mari pagi ini saya tidak akan berkata panjang, tapi mari kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa syukur kita, karena kita masih menjadi suatu bangsa yang disertai Tuhan, yang dilindungi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Karena apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, semua akan ada akhirnya. Alkitab katakan di bawah kolong langit ini akan ada awalnya dan ada akhirnya. Kita menemukan awal tahun ini kita dimulai dengan pandemi COVID-19. Tapi kita bersyukur karena pandemi COVID-19 akan ada akhirnya. Ini tidak akan berlangsung terus seumur hidup manusia. Karena Alkitab katakan segala sesuatu ada waktunya. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah lewati berapa bulan. Kita semua masih sehat. Kita masih ada dalam lindungan Tuhan. Bersyukurlah karena Dia baik. Saya ajak kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami. Sebab itu Bapa, tolong kami, jelikan mata kami senantiasa untuk melihat keajaiban-keajaiban firman Tuhan yang Engkau sudah ingatkan kami pada hari ini melalui renungan pagi, supaya setiap hari kami tidak salah membawa hidup kami, tetapi kami boleh membawa hidup ini
untuk lebih dekat kepada Tuhan dan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan orang-orang yang berharap kepadamu. Sebab itu Bapa, hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha bisnis kami, di dalam studi kami, di dalam kegiatan di rumah tangga kami senantiasa melihat keajaiban Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca, sehingga kami tidak lupa bersyukur kepadamu dan bersyukur di dalam doa-doa kami, baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan. Kami dapat menerima segala sesuatu yang terjadi dengan hidup ini dengan sikap yang positif, karena kami melihat keajaiban firman-Mu bagi hidup ini. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, karena Engkau tetap beserta kami sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, Engkau sudah sediakan berkat baik bagi jasmani, terlebih bagi rohani kami. Sebab itu kami bersuka cita untuk hari yang baru, dan kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa hari ini bagi anak-anak muda, pemuda-pemudi, mahasiswa, dan adik-adik remaja, hari ini adalah hari di mana saudara dapat mengikuti ibadah saudara yang dimulaikan pada jam 6 sore melalui YouTube channel GPD Bethesda Makassar maupun Facebook page GPD Bethesda Makassar. Dan jangan lupa untuk seluruh jemaat Bethesda, besok pagi kita beribadah kembali pada jam 8 pagi melalui siaran online di YouTube channel dan Facebook page, di Instagram GPD Bethesda Makassar. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.